silahkan cari yang terbaik Bapak dan Ibu. Dan memang itu dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini, oleh anak-anak didik kita saat ini. Begitu banyak masalah di masa pandemi ini, ya, di lingkungan sekitar kita, di lingkungan anak-anak kita, silahkan mana yang dianggap itu paling cocok dan banyak memberi solusi oleh masyarakat banyak, itu yang Anda ambil gitu. Jangan mengambil masalah-masalah yang usang istilahnya ya. Coba sekarang masalah yang betul-betul solusinya itu bermanfaat itu apa? Bu Gitu, Dokter, Bapak dan Bu Dokter. Ada gimana kalau ada seorang anak yang suka ikut kemana-mana, bapaknya ke Pak, putranya Pak Ruslan, ikut kemana saja ikut, itu masalah. Baiklah ya, kita berbicara masalah implementasi kehidupan yang nyata ya. Nanti Anda kaitkan dengan teori yang mungkin sama yang di Pasian Jajan Pak Agus. Ya. Kalau melalui games Adakah Bu Bapak bisa melalui game. Oke, satu-satu ya. Pak Anan tadi menyampaikan mendidik hanya melalui game begitu. Oh gini Bu Dokter. Ya begini. Maksud saya tuh begini. Tadi kan Pak Agus ngomentar anaknya Pak Ruslan. Mungkin can di Pasihan Jajan Pak Agus gitu masalah nama itu. Gimana Pak Anan? Esensi pertanyaannya bagaimana? Begini, tadi komentar Pak Agus Mulyana aja, terus pertanyaan saya ke Bu Dokter begini Bu Dokter, kayaknya punya anak, itu beda tipis lah, kurang lebih hampir 2 tahun kurang ya selisih usianya itu. Cuman perkembangan adiknya itu secara fisik itu sama dengan kakaknya gitu ya. Nah, kadang-kadang kan di keluarga itu ya antara adik dan kakaknya itu saling berlomba misalnya atau berebut lah, mungkin bahasa yang tepat itu, berebut. Kadang-kadang ini dahulukan, adiknya gak mau ngalah, kakaknya juga sama karena mungkin merasa kakak dia juga gak mau ngalah gitu. Nah, pertanyaan saya, dari kasus-kasus seperti itu, seolah saya itu sedang mendidik anak-anak saya supaya tidak terjadi supaya bisa saling menghormati dan menghargai begitu. Boleh mungkin Bu Dokter seperti itu ya, kasus yang diangkatnya seperti itu. Oke, baik. Pak Anan ya. Oke, saya akan menanggapi apa yang ditanyakan Pak Agus Mulyana tadi. Bagaimana, apakah kemana ayah pergi anak itu boleh ikut? Ya, selama hal itu positif, kenapa enggak? Gitu ya. Diajak kemanapun pergi silahkan saja selama hal itu positif dan tidak mengganggu kewajiban-kewajiban anak. Ya. Pendidikan itu kan tidak hanya membaca buku. Ya, pendidikan itu tidak hanya didapat dari ruang kelas. Ya. Pendidikan itu tidak hanya didapat dari tempat-tempat yang berinteraksi antara guru dan anak. Tapi lingkungan luas, dunia luas itu merupakan pendidikan buat anak-anak ketika anak-anak bisa mengambil sisi positif dari lingkungan itu, walaupun ada juga hal-hal negatif yang bisa diambil. Nah, ketika seorang anak dibawa oleh ayahnya kemanapun pergi dalam hal yang positif, maka itu akan menambah wawasan, akan menambah keberanian, akan menambah rasa percaya diri, ya, buat anak-anak
Anda. Jadi jangan ragu-ragu ketika Anda ingin berpergian, bawalah anak Anda gitu ya. Selama itu di tempat-tempat yang positif. Ya, taruhlah ada orang tua yang tidak istilahnya kayak akan mencari apa gitu ya. Kan ada juga orang tua yang menyampaikan hal itu ya. Silahkan dibawa. Di rumah kan memang sudah diberitahu ke anaknya, ayah akan ke undangan ke sini, kamu akan saya ajak, ikuti tata krama yang ada. Misalkan di sana harus begini, harus begini, harus begini, etika dan seterusnya. Itu disampaikan dulu kan di rumah gitu ya. Jika ingin membawa anak, sampaikan dulu di rumah. Ya, aturan-aturan main apa yang akan dan harus dia taati oleh anak. Bawa anak. Bahkan kalau anak tidak mau, bagaimana caranya Bapak dan Ibu bisa membawa anak-anak Bapak dan Ibu ya ke sebuah tempat. Itu tadi fungsinya untuk membangun rasa percaya diri antara lain ya, untuk menambah wawasan anak. Ketika Anda bawa ke lingkungan orang-orang dewasa, dia akan tahu, oh suatu saat aku akan begitu, dan seterusnya. Itu akan berkembang dalam pola pikir anak. Begitu Pak Agung Mulyana. Nah, untuk lebih jawaban yang komplit, silahkan dibuka, banyak dicari di Google, di buku-buku dan seterusnya, atau diskusi dengan teman-teman. Itu saya rasa cukup mewakili jawaban Pak Agus Mulyana. Barangkali Bapak dan Ibu di sini punya pengalaman yang sama. Misalkan Pak Saifullah Hamdani yang sudah sangat senior, atau Bapak dan Ibu yang muda pun memiliki pengalaman yang sama berdasarkan realita dan teori-teori yang ada atau ajaran-ajaran dalam agama kita. Silakan yang ingin share sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Ya, Waalaikumsalam Bu Dokter. Waalaikumsalam Pak Yogi. Iya, kebetulan hari kemarin gitu pas hari Jumat, kan sekarang lagi rame-ramenya Bu ya, pendaftaran PPDB. Kebetulan saya di sekolah dasar. Ada kemarin itu sebetulnya spontanitas Bu, ada yang mau masuk dengan zonasi mungkin ke sekolah favorit. Kebetulan saya di Sumedang, favorit sekarang itu SMP 4 Sumedang yang dekat alun-alun itu. Nah kebetulan siswa dan orang tuanya tersebut tinggalnya itu di luar zonasi SMP favorit itu. Gitu. Dan ternyata zonasi yang sebenarnya dia dan orang tuanya itu dia tinggal ke SMP 7 gitu Bu Dokter. Nah sebetulnya kemarin itu kalau prinsipnya saya gitu, aduh kenapa nggak langsung videokan gitu Bu, dengan spontanitas ada yang datang gitu ke sekolah gitu, orang tua siswa curhat gitu, kok sekarang jadi gini gitu kan, zonasi itu apa gitu kan. Nah, alhamdulillah saya kasih tahu, ternyata orang tuanya itu bisa menerima gitu. Ternyata zonasi itu ya untuk pemerataan di PPDB itu pemerataan siswa di sekolah, jadi jangan terlalu bertumpuk di sekolah favorit. Nah, itu bisa masuk juga Bu ya untuk pembelajaran BK yang tugas tersebut Bu Dokter. Terima kasih. Pak Yogi, alhamdulillah sudah menemukan masalah ya. Silakan, pokoknya apa yang Pak Yogi anggap itu ya bermanfaat untuk orang banyak dan itu dianggap penting dari semua masalah yang ada, itu adalah yang paling layak untuk diangkat. Angkatlah gitu ya. Artinya apa yang sudah diangkat itu adalah masalah yang sudah dipilih gitu ya, yang tidak tereliminir, yang memang betul-betul itu Anda anggap paling berbobot di antara masalah-masalah yang ada, silakan saja gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ya, terima kasih Bu. Oke. Silakan yang lain, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya nih yang ingin menyampaikan. Ya Bu, dari saya sedikit.
Ya. Pengalamannya hampir sama dengan Pak Yogi sebenarnya, Bu Dokter. Jadi minggu sekarang itu saya menerima 3 orang tua yang konsultasi. Cuman memang betul Pak Yogi, aduh pan ayat tugas cek abdi teh ieu teh tina BK hana hanjakal Nah, teh ieu. itu Teu di abadikeun videokeun gitu. gitu. Nah, jadi semuanya terkait dengan kondisi belajar anak di rumah, kendala terkait dengan PJJ gitu. Nah, kemudian yang kedua kebimbangan orang tua yang akan melanjutkan ke jenjang SD ya, karena memang yang datangnya ibunya punya anak TK, tetapi dia khawatir anaknya itu tidak bisa mengikuti di SD karena ada keterlambatan membaca dan lain-lain lah begitu. Nah itu kan lumayan panjang kalau diabadikan sudah jadi ini sudah beres ininya tugasnya gitu. Ya, sama Agus juga kan sering bertemu dengan orang tua yang konsultasi berkaitan dengan kondisi anaknya yang rata-rata galau, Bu, galau menghadapi kondisi anak yang punya keterbatasan. Ningali orang lain mah sudah lancar misalkan membacanya, sementara anaknya masih baru bisa menyambungkan satu kata gitu. Orang lain sudah bisa baca koran gitu sebelum masuk ke SD. Nah, bagi kita mungkin bagi guru yang terbiasa seperti Pak Agus, Pak Jae, ya bukan satu masalah yang besar karena kita mengenal yang namanya multiple intelligence. Mungkin dari sisi yang lain dia punya kecerdasan, sementara Desi punya keterlambatan. Barangkali itu saja pengalaman menghadapi galunya orang tua, menghadapi situasi anak yang memang menurut harapan orang tuanya itu tidak sesuai dengan harapan begitu. Nah, itu saja barangkali Bu pengalaman saya menghadapi orang tua. Gitu. Oke, Terima kasih Pak Agus, sama Pak Agus. Abi Pak. Ya, Bu. Nah, kalau Anda memang menganggap itu memang belum terbiasa melakukan hal-hal spontanitas ya Bapak di sini. Kalau memang misalkan sudah ingat BK, Anda langsung spontanitas saja, tidak apa-apa direkam. Namun demikian itu kan pasti durasinya panjang dan itu tadi saya sampaikan bahasanya pasti akan muter-muter, apalagi komunikasi dengan orang tua anak yang misalkan memang secara latar belakangnya berbeda dengan bapak dan ibu, secara mengungkapkannya juga kadang-kadang muter-muter susah dipahami. Nggak apa-apa direkam untuk referensi Anda gitu ya. Kalau toh tidak sempat merekam, Anda kan ingat kejadian demi kejadian itu ditulis ulang atau Anda rekam sendiri dengan bahasa Anda. Lalu nanti ya kembali lagi dibuat drama kecil saja silahkan. Gitu, ya Pak. Bu boleh menambahkan Bu? Anda kan aku kejadian gini, ya, bikin saja seperti itu, tambahkan dengan hal-hal yang lebih menarik lagi, gitu, ya dibumbu-bumbui lah supaya menarik untuk disimak. Dan izin bertanya. Iya, Pak Arifin. Ya Bu, untuk bimbingan konseling di sekolah Bu, barusan mohon maaf telat karena ada beberapa orang tua siswa yang menghadap, terutama ini yang pertama kebanyakan di pembelajaran seperti kata Pak Ruslan tadi. Jadi mungkin kalau dibuatkan video sudah dapat satu video tugas BK ya karena tidak terpikirkan ke sana. Bukannya tidak terpikirkan artinya rusuh tepuguh gitu kan Bu. Yang pertama itu kondisi anak, terus yang kedua kebanyakan ada anak yang pisah orang tua tetapi broken home tetapi ngefeknya terhadap sekolah seperti pembelajaran tidak ada dan lain sebagainya. Nah, kita selaku guru BK mungkin kan
bukan mengasih solusi ya, tetapi apa minimalnya kan mungkin menasehati ya. Kalau solusi kan pisah itu orang tua kan masalah di keluarga mungkin, tetapi kan ngefeknya kepada sekolah, tidak ingin belajar ataupun anaknya bebas dan lain sebagainya. Nah itu mungkin pandangan dari semuanya, solusinya harus seperti apa. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah Pak Arifin, ini pertanyaannya berkaitan sekali dengan diskusi kita hari ini tentang pendidikan ala Rasulullah ya. Oke, kalau tidak salah cara Nabi dalam mendidik anak. Nah, sebelum saya menjawab ini, coba kita pelajari dulu bagaimana cara Rasulullah dalam mendidik anak ya, pendidikan ala Rasulullah di sini. Dan kemarin kita juga sudah berdiskusi sebetulnya tentang disiplin tanpa drama, mendidik anak tanpa kekerasan, istilahnya begitu. Semester kemarin sudah Anda simak diskusi tentang hal ini ya, disiplin tentang mendidik anak tanpa disiplin tanpa drama ya, seperti itu. Kemarin sudah diskusi tentang itu dan hari ini akan diskusi tentang pendidikan ala Rasulullah. Semua itu nanti akan terjawab pada teori-teori yang akan kita usung saat ini. Oke ya, tanpa mengurangi rasa hormat tentunya buat Pak Arifin ya yang bertanya bagaimana menghadapi yang broken home seperti ini. Kita simak dulu diskusinya. Nanti kalau Anda tidak puas dengan apa yang dipaparkan oleh penyaji di sini, nanti akan saya tambahkan atau ya teman-teman yang lain pun akan menambahkan. Banyak sekali solusi untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Baiklah Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul hampir 10:30 ya, hampir 10:30. Kita gunakan dulu untuk diskusi pemaparan materi. Setelah itu kita angkat masalah-masalah yang ada ya, dan kita mencarikan solusinya serta jawaban-jawabannya. Begitu ya, Pak Ruslan dan Pak Jalaluddin Ginanjar sebagai istilahnya apa? KM-nya dan sekretaris di sini. Monggo saya serahkan waktunya untuk presentasi teman-teman. Silakan. Pak Ruslan, silahkan. Ya. Pak Ginanjar. Ya. Mangga yang komentar. Jadwal tampil untuk prophetic parenting itu untuk yang kedua ya, karena yang bagian pertamanya itu sudah saya tampilkan di minggu keberapa saya lupa lagi, karena memang saya yang kebagian tugas untuk presentasi bab 1 sampai bab 8 dan itu sudah disampaikan. Paling nanti yang kedua dari bab 9 sampai bab terakhir ya. Jadwalnya sekarang Pak Jalal atau Pak siapa Pak Jalal? Mohon maaf untuk jadwal presentasi pada kesempatan kali ini kebetulan ada 3 orang. Yang pertama Bapak Ius, yang kedua Bapak Ahmad Judin, yang ketiga Bapak Sandi Japar. Dan sudah terlihat di layar Zoom Bapak Ius sudah hadir bersama kita. Namun mungkin untuk Bapak Ahmad Judin dan Bapak Sandi Japar di tengah-tengah diskusi kita harapkan beliau bisa bergabung bersama Bapak Yus untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Ya. Baik Pak Yus. Pak Yus, monitor. Nuhun di moderatoran Pak Rupina Pak Ahmad Judin nuju masih rapat kurusan MTS-na sareng Pak Japan masih di perjalanan nembe di Bandung saudara gitu. Oh gitu, siap. Berarti yang tampil pertama Pak Ius ya? Ya, tinggal. Nah, baik. Untuk
PowerPoint-nya sendiri ataukah dibantu sama Pak Jalal? Pak Jalal aja nggak apa-apa, Mangga. Mangga Pak Jalal dibantu dulu, dikondisikan untuk share screen-nya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah tampil di monitor Zoom, sudah terlihat PowerPoint-nya. Baik, kita mulai saja untuk mengefektifkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati Bu Dr. Wiwik sebagai dosen pengampu BK untuk kecerdasan, kemudian sahabat-sahabat, rekan-rekan mahasiswa kelas B S2 PAI Uninus. Kelas A, disilap kelas A, saya kelas B. Oh, kelas A. Kelas A, ya kelas A, abdi nyarios teh. Oh gitu, salah. Mohon maaf kalau salah sebut. Selain hoyong nilai D. Nuju ngalamun. Larawasan dihijikeun sareng kelas B, sareng Bu Fitri, sareng Bu Haulati. Ya, baik, yang akan tampil pada kesempatan kali ini adalah Pak Yus, kelompoknya Pak Yus dan Pak Ahmad Yudin yang akan menyampaikan materi buku Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak. Untuk menghemat waktu, kepada Pak Yus dan rekannya dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang terhormat Ibu Dr. Wiwik sebagai dosen pengampu untuk bimbingan konseling dan rekan-rekan semua, Bapak-bapak maupun ibu-ibu, untuk presentasi makalah kelompok kami, insya Allah untuk hari ini, yaitu kajian buku Prophetic Parenting atau Cara Nabi Mendidik Anak. Di kelompok kami ada 3 orang. Maka kebetulan yang hadir baru saya sendiri nih. Pak Majid masih sibuk dan Pak Sandi juga belum ada kabarnya. Baik, langsung aja untuk kajian buku dari Prophetic Parenting. Nanti ada pendahuluan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaannya yang lain di alam semesta ini. Karena manusia dilengkapi dengan akal. Dengan akal manusia dapat mengembangkan segala potensinya melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan melalui suatu proses pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi sebab pada hakikatnya pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dalam mengembangkan dan mengarahkan kehidupannya di masa yang akan datang sehingga mampu menghadapi perubahan zaman. Pendidikan juga memegang peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa guna menjamin kontinuitas hidup bangsa, sebab maju mundurnya suatu bangsa tergantung dari kemajuan pendidikan di dalam bangsa itu sendiri. Kemudian hakikat proses pendidikan adalah terjadinya perubahan pada diri manusia dalam perkembangan menuju kesempurnaan. Dalam undang-undang, ya maaf ini nggak ada spasinya, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang ketentuan umum sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lanjut. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali memandang bahwa anak sebagai suatu anugerah Allah, sekaligus sebagai amanah bagi orang tuanya. Orang tua menurut Al-Ghazali memegang peran penting dalam upaya mencapai keberhasilan belajar anak. Menurut sumber Mukhlis Solihin 2017 halaman 211. Selain itu Al-Ghazali mengemukakan bahwasanya anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu. Menurut Muhammad Nur Abdul Hafiz 2010. Lanjut. Untuk materi profilaktik parenting ini di kajiannya itu dari bab 9 sampai bab 19 nih. Di bawah sendiri yang lumayan banyak nih Pak. Mungkin poin-poinnya aja. Di bab 9 ini tentang membentuk akidah anak, kemudian bab 10 membentuk aktivitas ibadah anak, kemudian bab 11 membentuk jiwa sosial kemasyarakatan anak, bab 12 membentuk akhlak Islami anak, 13 membentuk perasaan anak, bab 14 membentuk jasmani anak, bab 15 menanamkan cinta ilmu pada anak, bab 16 memelihara kesehatan anak, bab 17 mengarahkan kecenderungan seksual anak, bab 18 petunjuk Rasulullah kepada orang tua, dan terakhir bab 19 yaitu petunjuk Rasulullah kepada anak-anak. Lanjut. Nah, ini resume dari bab 9, poin-poin penting dalam bentuk akidah. Pertama adalah mentalkin anak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Itu yang utama pendidikan Rasulullah, yaitu pertama adalah mendidik anak. Yaitu dengan cara mentalkin mengucapkan kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Jadi anak-anak mulai sejak kecil sudah diajarkan supaya iman tauhidnya kuat, kemudian cinta kepada Allah, pada Nabi, keluarga, dan sahabatnya. Kemudian mengajarkan Al-Quran kepada anak, kemudian pendidikan untuk tetap teguh dan rela berkorban demi akidah. Itu untuk bab 9 poin-poinnya. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa dibuka di buku Prophetic Parenting, Pak. Tinggal itu aja. Kemudian bab 10 lanjut. Ini tentang membentuk aktivitas ibadah anak. Poin-poin dalam sub ini adalah pertama mengajarkan sholat. Anak mulai diajarkan, mungkin waktu kecil kita sering sama orang tua ikut sholat ya. Walaupun anak-anak namanya anak pasti kalau kita sedang sholat ada sambil kita ke orang tua digendong, mungkin kita naik ke punggungnya atau sebagainya ya. Tapi intinya anak-anak diajarkan untuk sholat. Kemudian mengajak anak ke masjid, artinya mulai sejak dini, apalagi dengan perkembangan sekarang teknologi, informasi dan sebagainya, anak yang biasa kecanduan dengan gadgetnya, mulai dari sekarang kalau anaknya sudah mulai 7 tahun atau kalau kata Nabi kalau 10 tahun dipukul kalau tidak laksanakan sholat. Kemudian ini dibiasakan berangkat ke masjid atau musola untuk beribadah seperti sholat wajib dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah melatih anak berpuasa. Ya, mungkin anak kita kemarin alhamdulillah bulan puasa sudah kita lewati, mudah-mudahan anak kita terbiasa dalam berpuasa. Nah, mungkin dari bulan Syawal ini anak-anak kalau mampu dibiasakan untuk puasa sunnahnya seperti puasa Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Baidnya. Kemudian mengajarkan haji, ya mungkin ada anak-anak ketika sekolah di TKQ atau TPQ itu ada anak-anak ibadah haji, manasik haji gitu ya. Kemudian melatih anak membayar zakat. Ya, kemarin puasa ketika mau lebaran atau di bulan puasa itu anak untuk dilatih membayar zakat dari orang tuanya yang mungkin yang ini untuk meniatkan untuk anaknya membayar zakat. Lanjut bab 11.
Ini membentuk jiwa sosial kemasyarakatan anak. Poin-poin pentingnya dalam membentuk jiwa sosial kemasyarakatan anak pertama adalah mengajak anak dalam majelis orang dewasa. Seperti tadi kata Pak Agus, anaknya Pak Rusan ikut kemana aja, tapi ya dalam kebaikan seperti dalam majelis ilmu ya alhamdulillah. Supaya anak itu sudah terbiasa, Pak. Kemudian mengutus anak untuk melaksanakan keperluan. Artinya ketika anak diutus misalnya dalam keperluan baik ibadah ataupun sekolah dan sebagainya, itu anak dilatih untuk mencoba. Seperti mungkin kita menyuruh anak dari kecil mungkin suruh ke warung atau apa, beli apa dan sebagainya. Itu dilatih. Kemudian membiasakan anak mengucapkan salam. Nah, ketika ketemu orang tua, orang dewasa atau teman sebaya, ya sedikit dari sekarang dibiasakan anak untuk mengucapkan salam. Kemudian orang tua mengajak anak juga untuk menjenguk anak yang sakit. Misalnya teman sebayanya ada yang sakit, maka anak kita diajak untuk menjenguknya. Kemudian mencarikan teman yang baik. Nah ini di kondisi sekarang ya orang tua harus bisa memilah teman anaknya yang baik dalam pergaulan. Jangan sampai anak terbawa pengaruh, mungkin di luar sana banyak sekali anak-anak terpengaruh karena tadi ada seperti masalah broken home karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, sehingga anak dengan sendirinya memilih teman bebas. Makanya ini dicarikan teman yang baik mulai dari sejak kecil. Insya Allah kalau dari sejak kecilnya dipupuk atau ditanamkan tentang teman yang baik, nanti dewasanya dia akan mencari teman yang baik. Kemudian membiasakan anak berdagang. Nah, ini juga untuk melatih kewirausahaannya, artinya ketika kita kecil mungkin kita ada namanya Pak Agus, dagangan ya, dagangan sayur-sayuran dan sebagainya, mungkin ya permainan seperti itu. Siap. Lanjut, kemudian mengajak anak menghadiri perayaan yang disyariatkan. Nah, itu tadi kata Bu dosen ketika anak mau diajak kondangan, ya itu ini juga diajarkan dalam buku politik parenting ya. Baik di perayaan pernikahan ataupun yang lainnya. Atau hal lebih hal mungkin keluarga ya, seperti itu. Kemudian mengajak anak menginap di kerabatnya yang soleh. Nah ini juga ketika kita berkunjung dengan keluarga kita, misalnya di luar kota ataupun di mana, nah itu juga anak-anak kita diajak. Artinya ketika di rumah kerabat orang lain ya anak kita diajarkan supaya etika sopan santunnya dijaga, diperhatikan. Itu untuk bab 11. Untuk lebih jelasnya mangga silakan dibuka aja untuk bukunya. Kemudian bab 12 yaitu membentuk akhlak Islami anak. Poin-poin pokoknya yang pertama adalah perintah menanamkan adab pada anak. Nah, ini adab sopan santun. Ya mungkin kalau kita di pesantren ketika adab kepada guru, adab kepada orang tua dan sebagainya mungkin ada diajarkan mungkin dalam ta'limul muta'alim ya bagus ya. Itu mungkin diajarkan tentang adab anak. Kemudian penanaman akhlak ala salafus soleh, yaitu tadi akhlaknya orang-orang alim ulama seperti apa akhlak-akhlaknya, yaitu kita mencermin artinya mengambil ya mungkin kalau di sekolah mungkin ada istilahnya bermain peran tokoh-tokoh ulama atau orang-orang soleh siapa yang akan ditokohkan oleh anaknya, mungkin dia biasanya punya idolanya untuk menjadi tokohnya. Nah di sini ditambahkan tentang akhlak yang kita bisa ambil kesimpulannya. Kemudian menanamkan kejujuran pada anak. Nah ini sejak ini juga anak diajarkan tentang kejujuran. Yang ketika anak suruh beli ke warung, Pak Agus suruh beli rokok katanya, kembaliannya kemana itu? Ya, itu juga dilatih tentang kejujuran ya. Kemudian mengajarkan anak untuk menjaga rahasia. Nah ini rahasia kadang ya anak juga harus belajarkan tentang rahasia, terutama rahasia keluarganya. Ya hal yang tidak baik jangan dikasih tahu kepada yang lain atau kepada temannya. Pak Agus waktu malam misalnya tidur sama anak dan orang tuanya itu ya hal yang jeleknya jangan wah semalam eta Pak Agus pengalaman eta mah. Jadi anaknya itu dulu mungkin seperti itu. Kemudian menanamkan sikap amanah ini tadi supaya anak juga ditanamkan tentang rasa percaya dirinya ya ketika diberikan suatu amanat. Kemudian mendidik anak untuk menjauhi sifat iri dengki. Nah ini ya juga penyakit hati anak-anak kita, mungkin dijaga orang tuanya, jangan sampai ketika dia bergaul dengan temannya, wah Pak teman saya udah beli mobil, udah beli sepeda sebagainya, itu jangan ditanamkan pada anak-anak kita untuk
seperti sifat iri atau dengki, pengen KB ya, seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, untuk bab berikutnya, bab 13, yaitu membentuk perasaan anak. Nah, poin penting dalam membentuk perasaan anak, maksudnya seperti itu, mungkin bukan ciuman yang lain ya. Bagus ya, ciuman mesra. Kemudian kelembutan dan kasih sayang, itu jadi kepada anak kita diajarkan tentang kelembutan dan kasih sayang. Jadi jangan keras aja anak-anak itu, wah, apalagi anaknya terjun di dunia atlet, wah keras terus ya, pencaksilat sebagainya. Kemudian bermain dan bercanda dengan anak, nah ini juga dijaga perasaan anak ketika bermain, ketika anak kita berprestasi dalam hal mengaji ataupun belajar sebagainya, kita juga memberikan reward kepada anak tersebut supaya anak terus semangat dalam belajar, mungkin terutama dalam hal agama. Kemudian mengusap kepala anak, ya mungkin kita kalau anak kita lahiran, mungkin kita biasanya di acara puputan atau selamatan itu anak kita diusapkan supaya diberikan doa mungkin oleh ajangan Pak Haji ya, doa yang baik untuk anak kita. Kemudian menerima anak dengan baik, nah itu menerima anak dengan baik, ketika anak datang disambut dengan baik, jangan dari mana aja main terus dan sebagainya, jadi jangan dimarahin seperti itu. Kemudian mencari informasi keadaan anak. Nah ini kalau kita anak bermain kemana atau mana, kita cari ke temannya, jangan sampai kita sujud dulu anaknya nggak mana hilang dan sebagainya. Kita cari dulu tuh, orang tua jangan panik, artinya situ ada ya. Kemudian menjaga anak perempuan dan anak yatim. Nah di sini ada anak perempuan dan anak yatim, artinya ya kita sebagai orang tua untuk anak perempuan seperti apa dan anak yatim. Nah itu kita juga mungkin memberikan kasihan kepada anak yatim. Kemudian seimbang dalam mencintai anak. Artinya ketika kita punya anak banyak, ada 5 mungkin ya Pak Haji atau Pak Ruslan anaknya banyak. Nah ini harus seimbang, artinya ada sesuai dengan tempatnya. Jangan anak yang SMA dikasihnya 5.000 ya, nanti marah gitu. Itu untuk poin yang ke-13. Kemudian bab berikutnya 14, yaitu membentuk jasmani anak. Poin-poin penting dalam membentuk jasmani anak, yang pertama adalah hak anak dalam belajar berenang, memanah, dan berkuda. Nah, ini juga diajar oleh Kanjeng Nabi. Ketika anak usia berapa, mungkin anak dilatih untuk belajar berenang, olahraga, dan memanah, dan berkuda. Kemudian menggelar perlombaan olahraga untuk anak. Nah, ketika ada Agustusan, mungkin kita anak juga ya diikutkan dalam lomba-lomba atau di sekolahnya ya, seperti itu. Kemudian melatih anak untuk bermain bersama orang dewasa. Nah, ini juga tadi katanya sering ikut sama orang dewasa, ya itu mungkin dilatih, artinya ketika anak bergaul dengan orang dewasa jangan sampai malu-malu, biasanya ngumpet aja. Anaknya mana Pak Agus? Di kamar baik. Itu. Itu juga dilatih supaya anak terbiasa dengan orang dewasa, jangan sampai malu-malu. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain bersama teman-temannya. Tadi ya silakan orang tua memberikan kebebasan pada anaknya untuk bermain, tapi ada kontrol dari orang tuanya. Itu untuk bab 14. Untuk Pak Ahmad Juni, sekarang Pak Japar sudah masuk nggak? Pak Jalal? Kalau sudah masuk, maka dilanjutkan. Nah, sepertinya untuk Pak Ahmad Judin dan Bapak Japar belum terlihat, Pak. Maka mungkin dilanjutkan saja oleh Bapak Ius Yunus. Sejenak mengambil napas untuk melanjutkan kembali. Terima kasih Pak. Ya, santai aja, santai Pak Yo, santai. Ya, siap. Untuk selanjutnya di bab 15 ya, ini untuk poin pokoknya aja biar ini ya. Ini tentang menanamkan cinta ilmu pada anak. Nah, poin-poin pentingnya dalam cinta ilmu pada anak, pertama adalah hak anak dalam belajar. Jadi anak diberikan haknya dalam belajar, baik belajar agama, belajar umum dan sebagainya, itu anak diberikan haknya. Ya, ada hak, ada juga kewajiban. Ya, kalau ketika di rumah anak belajar, waktunya sekolah mungkin sekolah seperti itu Pak ya. Waktunya sudah dewasa mesantren ya mesantren seperti itu. Kemudian menghafalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan ikhlas. Nah ini juga kita tanamkan pada cinta pada anak, itu tentang menghafal Al-Quran. Mungkin dari yang tadi kata Pak Ruslan, yang terkecil, dari sesuatu yang mudah dihafal. Ketika kita tidur dengan anak kita ajarkan ya. Ya saya juga anak kita diajarkan misalnya surat-surat pendek sebelum tidur, ya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Kemudian As-Sunnah, ya sunnah-sunnah dari Rasulullah, ketika sunnah dalam berpakaian dan sebagainya,
Nah, kita ajarkan pada anak ini dengan intinya dengan ikhlas, jangan sampai ya ada orang tuanya sibuk bekerja di kantor dan sebagainya sampai ke anaknya lupa, nggak diajarkan. Pak Agus sibuk di kantor. Lanjut kemudian memilihkan guru yang soleh dan sekolah yang layak. Nah tadi itu kita juga memilihkan pada anak ya. Untuk gurunya mungkin kita juga sudah lihat dari edaran Bu dosen Bu Helmawati ya. Nah itu memilihkan sekolah yang layak, artinya jangan sampai salah memilih untuk pendidikan anak kita, juga guru kita ya. Kalau kita pesantren mungkin pesantren yang sudah benar-benar ada sanad dan sebagainya. Jangan sampai terbawa dengan aliran yang keras ya, bagus ya, aliran radikal seperti itu. Kemudian mempelajari bahasa Arab, bahasa asing, diajarkan pada anak kita untuk memilih mempelajari bahasa Arab dan bahasa asing supaya kelak dewasa dia menguasainya. Hanya kita orang tua sekarang juga mungkin untuk bahasa asing ya masih lemah ya. Nah ya itu dulunya mungkin kita belajarnya ya sekian ya Pak ya, kadang sama orang tua di ini mangkat ngaji sebagainya. Kemudian mengarahkan bakat anak. Nah kita juga tadi kata Pak Arifin ya, anak juga mau sekolah kemana ini diarahkan ya. Kalau sebagai guru BK kita hanya memberikan arahan yang solusinya orang tua, tadi memberikan bakat anaknya maunya kemana. Kalau dari TK mau ke SD atau mau ke MI enggak gitu, seperti itu. Dari SD mau ke MTS atau ke Alia atau ke SMA atau SMK mangga silakan. Orang tua mengarahkan anaknya mampunya mana. Kadang orang tua juga saklek ketika mengarahkan anak, kamu harus sekolahnya di A, di B, di C, sekolah favorit sebagainya. Sehingga timbulnya anak mungkin jadi dawur ataupun tadi ada buruk dan sebagainya. Kemudian membuat perpustakaan pribadi. Nah di sini di buku Profit Parenting juga ada diarahkan supaya di rumah kita itu ada perpustakaan sendiri supaya anak-anak ini bapak bukunya banyak juga ya. Ya itu ketika masa sekolah, masa kuliah dan sebagainya itu ada perpustakaan pribadi. Percataan ke Pak Haji mah kitab-kitabnya seperti itu ya. Kemudian menceritakan kisah masa kecil ulama salaf dan menuntut ilmu. Nah itu juga kita ketika mendongengkan anak mau tidur kita dongengkan tentang ya utama salaf seperti tokoh-tokoh Islam ya, seperti tokoh NU ya, kemudian para nabi, paulia, para dan sebagainya kita dongeng pada anak supaya anak itu ya, kita saya kecil juga kadang didongengkan sama orang tua ya. Nah, kalau orang tua dongengnya yang dongeng legenda hanya sekadang bangkong apa sekadang itu seperti itu ya. Nah, ini juga diajarkan tentang dongeng yang Islaminya seperti para ulama ya, para nabi dan sebagainya. Itu untuk poin di bab 15. Lanjut untuk bab 16. Bab 16 yaitu memelihara kesehatan anak. Nah, ini poin-poin penting dalam memelihara kesehatan anak. Pertama adalah membiasakan olahraga untuk anak. Ya, anak kita dilatih olahraga ya, seperti lari kecil, kalau jogging ya bahasa Sundanya seperti itu. Pagi-pagi kita kadang ya orang tua ya sibuk tidur aja ya, anaknya olahraga sendiri sepedaan ya, bagus ya. Kemudian membiasakan anak bersiwak atau gosok gigi ya, supaya ketika mau tidur anak dibiasakan untuk membersihkan giginya. Kemudian menjaga kebersihan kuku, itu juga di sunnah Nabi kalau kita hari Jumat dipotong kukunya sebelum sholat Jumat sebagainya. Kemudian mengikuti sunnah Nabi dalam makan dan minum ya. Seperti contoh kalau Nabi mau makan itu sunnahnya 3 jari dulu ya, seperti itu. Kemudian makan dan minum jangan sampai sambil berdiri atau jauh gitu, seperti itu. Itu juga diajarkan pada anak kita. Terus melatih anak tidur dengan posisi miring ke kanan. Nah, itu di buku Profit Parenting diajarkan tentang contoh tidur ala Rasulullah. Nah, itu tidurnya miring ke kanan. Kemudian mengajarkan anak pengobatan alami. Nah, kalau anak sakit sekiranya dia bisa mengobati sendirinya, ya sendiri dulu. Misalnya sakit perut, coba minum air hangat, mungkin nanti bisa sembuh seperti itu. Terus melatih anak tidur setelah sholat isya dan bangun dini untuk sholat subuh. Nah ini kadang anak kita di sekarang apalagi libur, anak susah sekali tidurnya. Kalau habis isya kadang tidurnya jam 11, jam 12, bahkan ada sampai yang jam 2 ya Pak. Itu anak-anak kita. Nah ini di kata Rasulullah itu diajarkan supaya tidurnya lebih awal dan bangun pagi. Kalau kita di pondok jam 10, bangun jam 3. Itu seperti itu kalau di pesantren ya. Kemudian menjauhi anak dari penderita penyakit menular. Nah ini apalagi sekarang situasi kondisi COVID ya misalnya. Nah ini kita dijaga dari orang yang punya penyakit menular seperti itu.
Kemudian melindungi anak dari hasud dan jin. Nah, ini juga penyakit-penyakit jiwa, anak kita diajarkan jangan sampai ada penyakit-penyakit dalam hatinya, ya, supaya tidak melindungi pada orang lain, Terus segera mengobati anak yang sakit. Nah, ini kalau apabila anak sakit segera diobati. Kata Rasulullah, kalau anak sakit segera diobati. Ya, kalau kita mungkin obat warung ya, sakit kepala sedikit ya mungkin obat warung. Ya, kalau anak kita ya langsung pergi ke dokter kalau sudah ini ya, dokter. Terus menjenguk anak yang sakit tadi sudah, kemudian haram mengalungkan jimat pada anak. Nah, ini kadang orang tua ya pemikiran sebagainya. Nah, ini anaknya sakit dikalungin apa cabai apa. Nah, itu ya. Nah, ini Pak Haji teman-teman. ya, yang berbau-bau Itu tahayul dan sendiri sebagainya. yang ngomongnya itu perilaku gitu. Ya, itu diharamkan oleh Rasulullah ya, seperti itu. Itu untuk bab 16. Kemudian lanjut bab 17, mengarahkan kecenderungan seksual anak. Nah, ini poin-poin dalam mengarahkan kecenderungan seksual anak, pertama adalah melatih anak meminta izin ketika masuk rumah atau kamar orang tua. Nah, ini ketika masuk rumah orang lain atau rumah kita sendiri, anak ya diberikan adab atau etika. Kemudian kalau masuk kamar, kadang kita rumahnya kecil Pak, rumah-rumah kayak kos-kosan, perumahan, kadang nggak dikunci lagi pintunya. Ya, itu ya. Kalau di rumah orang tua dulu kan besar-besar ya, seperti itu. Kemudian membiasakan anak menundukkan pandangan dan menutup aurat. Nah, itu ketika berhadapan dengan orang dewasa atau guru, itu jangan sampai tengak aja, artinya lihatin mukanya terus ya, kita menundukkan kepalanya. Kemudian menutup auratnya, aurat batasan dan sebagainya. Terus memisahkan tempat tidur anak. Kalau anak kita ada lebih dari 2 atau 3, kalau sudah dewasa, maka dipisahkan untuk tempat tidurnya. Terus melatih anak tidur dalam posisi miring ke kanan sudah, menjauhkan anak dari ikhtilat bersama lawan jenis. Nah, ini diajarkan anak kita ketika ya misalnya tidur bareng dengan saudarinya atau siapanya, itu diajarkan supaya dijauhkan. Kalau dengan perempuan lainnya ya tidurnya dipisah seperti itu. Terus mengajarkan kewajiban mandi jinabah, janabah ketika anak mendekati balik. Nah, kalau anak kita sudah dewasa, sudah mau umur balik, untuk perempuan 9 tahun ya Pak ya, kalau sudah datang bulan, kalau laki 15 tahun, kitab Sapina itu diajarkan tentang mandi jinajah atau mandi besarnya. Terus menjelaskan perbedaan jenis kelamin dan bahaya zina ketika anak mendekati balik. Nah, itu juga diajarkan pada anak kita tentang jenis kelamin ya. Yang ini laki-laki, ini perempuan. Ya, kamu udah dewasa jangan main sama ini berdua sebagainya. Apalagi di sekarang anak remaja kita sering berdua-duaan, itu juga harus dijaga. Terus menganjurkan pernikahan dini pada anak. Di dalam buku ini diajarkan supaya pernikahan dini, artinya kalau sudah memang mantang, kemudian semuanya mendukung, silakan untuk dinikahkan selaku kewajiban orang tuanya. Pak Haji, enggak dinikahkan anaknya ke apa jalan saudara. Tenang. Selanjutnya bab 18 ya, 2 bab lagi. Ini petunjuk Rasulullah kepada orang tua. Di dalam buku ini anak merupakan sesuatu yang penting bagi keluarga. Tujuan dari perkawinan yang dibentuk oleh sepasang laki-laki dan perempuan adalah untuk melanjutkan keturunan. Yang pertama, tanpa anak dalam rumah tangga akan menjadi terasa kurang bermakna. Oleh karenanya banyak orang yang telah lama berumah tangga namun belum dikaruniai keturunan akan mendapatkan anak dengan cara apapun, baik secara medis maupun non medis. Bahkan ada yang melakukan adopsi anak. Nah, ini ketika kita ada keluarga sudah berumah tangga, ya harapannya berumah tangga itu untuk keturunan. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang baru dilahirkan itu lahir dengan membawa fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, seperti itu ya. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW telah meletakkan kaidah dasar yang intinya bahwa seorang anak akan tumbuh dewasa sesuai dengan agama orang tuanya. Jadi kemanapun mungkin anak ikuti pada orang tuanya. Artinya buah tidak akan jauh dari induknya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, oleh karenanya anak adalah amanah Allah kepada orang tua. Hatinya masih suci bagaikan
tambang asli yang masih bersih dari segala corak dan warna. Ia siap dibentuk untuk jadikan apa saja tergantung keinginan pembentuknya. Jadi anak kita mau dibentuk apapun tergantung pada orang tuanya. Jika dibiasakan dengan dibina untuk menjadi baik, maka ia akan menjadi baik. Kedua orang tua, para guru dan pendidiknya pun akan menuai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kelima, sebaliknya bila dibiasakan terhadap keburukan dan diabaikan pembinaannya, laksana binatang ternak atau maka buruklah jadinya dan dia pun akan merugi. Orang tua dan para pendidik pun akan menanggung dosanya. Ya, naudzubillah kita selalu dilindungi dalam mendidik anak-anak kita, baik di jenjang bawah sampai jenjang tinggi. Terakhir bab 19 yaitu petunjuk Rasulullah kepada anak-anak. Anak-anak adalah amanah dari Allah SWT, hadiah terbaik yang harus dijaga. Pendidikan yang tepat pun menjadi hal terbaik yang bisa diberikan kepada anak. Ada berbagai cara dalam mendidik anak, salah satunya dengan mendidiknya secara Islami. Meskipun cara mendidik anak secara Islami tidaklah mudah. Akan tetapi sebagai orang tua harus banyak berusaha dan bersabar agar anak berkembang secara optimal. Bab 19, Pak. Bermain dengan anak selama 7 tahun pertama dalam hidup mereka, kemudian ajari mereka selama 7 tahun ke depan. Kemudian diberi tahu mereka selama 7 tahun ke depan. Jadi tahapannya dalam buku ini, ketika anak usia 7 tahun diajarkan tentang pokok-pokok tadi akidah Islamnya, kemudian setelah 7 sampai 14 tahun yang mulai tingkat remaja terus sampai meningkat dewasa. Kemudian hubungan kedua orang tua, kesalehan mereka dan kesepakatan mereka dalam melakukan kebaikan. Dikutip dari buku Perfect Parenting, cara Nabi mendidik anak setebal lebih dari 6 halaman itu, konsep utama Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak yaitu pertama, memberikan contoh suri teladan yang baik, memiliki dampak yang besar pada kepribadian anak. Mayoritas karakter yang ditiru anak berasal dari kedua orang tuanya. Karena itu Rasulullah SAW memerintah kepada orang tua untuk menjadi suri tauladan yang baik dalam bersikap dan berperilaku jujur dalam berhubungan dengan anak. Jadi intinya memberikan suri tauladan kepada anak yang baik. Kemudian mencari waktu yang tepat untuk memberi nasihat, memilih waktu yang tepat juga untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak, memberikan pengaruh yang signifikan dan juga efektif meringankan tugas orang tua dalam mendidik anak. Hal ini dikarenakan sewaktu-waktu anak bisa menerima nasihatnya, namun terkadang juga pada waktu yang lain ia menolak kerasnya. Anaknya baru capek ya dinasihati mungkin tidak akan menerima seperti itu. Kemudian adil pada semua anak. Seorang anak yang merasa orang tuanya lebih sayang pada saudaranya akan berpotensi menjadi liar. Sebanyak apapun kedua orang tua menyampaikan nasihat dan pengarahan tidak akan menghasilkan apapun selama tidak bersikap adil dan menyematakan dalam pemberian baik secara material maupun spiritual. Terakhir penutup, nah itu keluarga adalah lingkungan pertama dan paling utama dalam membentuk kepribadian seorang anak. Jadi tadi pendidikan keluarga pertama adalah di keluarga. Untuk itu dalam proses pendidik anak, kedua orang tua sepatutnya memiliki ilmu dan wawasan terkait berbagai cara terbaik dalam mendidik, terutama metode mendidik yang merujuk pada Rasulullah SAW, yaitu prophetic parenting. Karena untuk membentuk generasi muslim yang soleh baik tidak akan terlepas dari dua pondasi Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, fokus masalah kajian ini tertuju pada bagaimana mendidik anak ala Rasulullah SAW yang dapat mewujudkan generasi muslim yang robani. Kemudian Islam memandang bahwa jasmani merupakan struktur kepribadian manusia dalam bentuk potensial. Aspek ini tercipta bukan dipersiapkan untuk membentuk tingkah laku tersendiri, melainkan sebagai wadah atau tempat sehingga struktur ruh, kedirian, dan kesendirian. Struktur jasmani tidak akan mampu membentuk sesuatu yang tingkah laku lahiriah. Begitu pula sebaliknya, ruh tidak akan berfungsi apabila tidak ada jasmani, sebagaimana wadah ruh misalnya berkaitan dengan tingkah laku batiniah yang diekspresikan dengan perbuatan pada tingkah laku, yaitu gerak badan. Struktur kepribadian tersebut mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk yang termulia dan terindah daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk materi dari resume buku Perfect Parenting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mangga diserahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan, walaupun
tadi ada sedikit kendala ya dengan rekan-rekannya sehingga jadi single fighter ya. Tapi insya Allah Pak masih semangat dan masih kuat kelihatannya kalau dari sini wajahnya. Ya, ini kalau berbicara prophetic parenting memang luar biasa Bu Dokter, karena memang saya sulit menyimpulkan karena semuanya penting. Saya menyampaikan dulu dari bab 1 sampai bab 8 juga luar biasa, bagus bahasanya. Sekarang juga sama. Nah, ini untuk lebih mengembangkan tentang atau wawasan, tambahan, pertanyaan dan lain-lain terkait dengan prophetic parenting ini, cara Nabi mendidik anak. Untuk sesi kedua kita buka sesi tanya jawab, tetapi sekali lagi Saya dulu Pak Ruslan. Tunggu dulu sebentar ya. Sebentar. Pak Ruslan, saya dulu. Siap. Tenang ya. Ini saya ini permohonan maaf dulu ya, karena ini di lingkungan kampus NHI ini sedang ada renovasi pas di belakang kamar di mana saya melaksanakan Zoom ya. Jadi ketika ada bongkar tembok ini kedengarannya lumayan keras, jadi saya khawatir mengganggu. Maka tadi sudah komunikasi dengan Pak Jalal berbagi sesi kedua untuk menampung dan memimpin sesi tanya jawab nanti dipimpin oleh Pak Jalal. Khawatir nanti pas lagi tenang-tenang ada pukulan ke tembok jadi tidak kondusif nanti ya. Maka Pak Jalal dilanjut, mohon maaf Pak Yus ya. Jadi hari ini beruntung kita moderatornya 2 ya. Pak Jalal mangga dilanjut Pak Jalal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain-lain kami mengikuti dari Pak Ruslan yang sudah tampil terdahulu, dan mungkin mohon izin dan mohon maaf pada Ibu dosen mungkin dan rekan-rekan semuanya. Untuk session kedua ini yang akan memoderatori adalah saya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruslan ketika beliau mengundurkan diri. Oke teman-teman sekalian, mungkin ini juga bentuk apresiasi kepada Pak Yus karena sama saja jumlah kelompoknya 3 orang dan sekarang pun yang tampil 3 orang. Cuma bedanya yang 2 moderator, yang 1 penampil. Tentu saja. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berpanjang kalam kita adakan sesi tanya jawab. Seperti biasa kita terima 3 pertanyaan terlebih dahulu. Tadi sudah sebelum dipersilahkan sudah pada semangat ingin bertanya, terutama dari Bapak Aji dan Bapak Agus Mulyana Rahmat. Oke, kita dahulukan dulu kepada Bapak Aji, pilih kunanawan Pak Agusnya. Kita dahulukan ke Pak Aji untuk Pundung kita mah koyot cek pundung. Enggak Pak Haji. Di mana? Halo Pak Haji, halo. Di-unmute dulu Pak Haji. Dibuka itu Pak Haji. Pak Haji. Unmute. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tidak panjang ini, yaitu menyimak daripada sabda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu muru auladakum bis shalah idza balagu sab'a sinin wa idza balagu 10 sinina fadribuhu ghairu barihin. Al hadis yang saya yaitu kata Rasul, muru perintahlah auladakum yaitu anak-anak kamu bisalah untuk melaksanakan ibadah salat. Idza balagha sab'a sinin, dikala anak tersebut sudah sampai umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, dan sudah sampai umur 10 tahun anak tersebut susah untuk melaksanakan ibadah salat atau diperintah salat, mugen bae cicing bae. Fadribuhu, maka anak tersebut pukullah, yaitu gairu mubarihin, yaitu mukulnya tidak menjadikan cedera. Yang menjadi pertanyaan saya,
yaitu kalau anak tersebut, apalagi fenomena zaman sekarang ini, anak-anak itu apalagi daripada lingkungan yang semrawut, yaitu lebih baik, lebih awal, yaitu menyuruh anak untuk ibadah sholat khususnya, termasuk yang lainnya melaksanakan kebajikan, yaitu dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun juga itu barangkali itu lebih baik untuk diperintah untuk ibadah sholat dan untuk melaksanakan kebajikan yang tadi disampaikan oleh Pak Ius tentang paparannya. Terima kasih, pertanyaan itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf Pak Haji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya ini mungkin Pak Haji bisa mengoreksi jika saya salah. Mungkin pertanyaan dari Pak Haji itu kurang lebih menanggapi hadis Rasul yang menyuruh anak di usia 7 tahun melaksanakan sholat dengan situasi sekarang ini, terutama di kondisi yang semrawut, apakah menyuruh anak dari usia lebih awal itu lebih baik atau mungkin harus tetap berpacu pada hadis ini? Mungkin seperti itu, Pak. Itu. Betul Pak Jalal. Ya, terima kasih. Ya. Ya, jadi yang bertanya itu moderatornya ya. Oke, gitu. Nanti teman-teman bisa menangkap dulu dan nanti teman-teman juga bisa membantu menjawab Pak Ius dalam diskusi kali ini. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Agus Mulyana Rahmat. Mangga Bapak Agus. Siap. Terima kasih Bapak dua moderator yang memang satu sudah buntutan, yang satunya lagi belum buntutan. Tadi Pak Ius Yunus ya, penyanyi dangdut mana memaparkan tentang bab 11 ya, di mana di sana menjelaskan tentang mengajak anak dalam majelis taklim dewasa ya Pak Ius. Nah, sedangkan Pak Ius pun sedangkan keadaan di majelis taklim tersebut namanya orang dewasa ya, kadang bicaranya keceplosan, kadang buang angin sahayangna gitu ya, yang pada akhirnya akibatnya anak tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau keadaan semacam itu? Pertama, solusinya. Yang kedua, apakah negatif atau positif? Positif jadi anak begini. Begitu Pak Ginanjar, Kartasasmita. Eta Pak Agus nyentuhan ke itu tak budak tak, jadi didik budak batu jadi waras tak. Oke Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin kalau bisa kami simpulkan pertanyaan dari Bapak Agus itu tentang tadi ada poin menganjurkan anak untuk ikut di majelis orang dewasa. Lalu lalu bagaimana ketika di majelis tersebut terjadi mohon maaf ya namanya candaan-candaan dewasa, itu ya sering terjadi, lalu anak ikut dalam majelis tersebut, apakah tidak terpendung itu positif bagi anak? Kalaupun negatif, apa solusinya gitu? Ya begitu. Sehingga jadi yang menanyakan ini moderator ya, dipertanya moderator. Jadi kan menyimpulkan Pak, mempertegas gitu. Bagus. Jadi mempertegas pertanyaan jadi Pak Agus. Oke. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, mangga kepada teman-teman yang lainnya. Pak Yogi, mana Pak Yogi? Bu Nina. Ya Bu, siap Pak. Kita bagaimana kalau kita serahkan dulu ke Ibu Nina ya, single woman, menemani Bu Nina kesempatan. Silakan Ibu Nina. Special edition. Mungkin Ibu Nina sedang dalam keadaan. Mangga Bu Nina kemana? Menuju nyangkereken Ya kita silakan bagus. Dan kebetulan beliau kepan. Bu Nina, kebetulan beliau satu daerah. Mangga kepada Bapak Agus, Bapak Bagus dari Banjar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini mau bertanya. Jadi fenomena yang ada di kita itu orang tua nyuruh anaknya untuk pergi
sholat, diantar ke masjid, tapi orang tuanya nggak ikut sholat, pulang gitu. Sehingga anak-anak menjadi bertanya, orang tuanya aja nggak ikut sholat kan gitu. Jadi kadang menjadi anak itu terkadang susah untuk perintah untuk sholat atau mungkin mengaji. Nah, menyikapi hal seperti itu bagaimana kira-kira? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Bapak Bagus berawal dari sebuah fenomena di mana ketika orang tua getol dengan getolnya menyuruh anak untuk melakukan hal baik di antaranya beribadah, namun di sisi lain orang tuanya malah tidak ikutan, tidak memberi contoh. Dan mungkin juga bisa juga kita lihat fenomena orang tua mengantarkan anak sekolah agama atau sekolah diniyah, anaknya pakai kerudung, baju panjang. Betul. Ya, mohon maaf gitu ya. Ya, gitulah gitu. Iya, burka puritil ibu nama. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut? Pertanyaan cukup menarik dan cukup mungkin insya Allah akan membuat suasana lebih cair dan lebih hangat pada kesempatan kali ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita langsung saja ke session menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Aji, Bapak Agus Mulyana, dan Bapak Bagus dari Banjar. Oke, mangga kepada Bapak Ius, sebelum kami persilahkan kepada teman-teman yang lainnya, kami silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Aji. Silakan Bapak Ius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lumayan cukup berat nih dari Pak Haji tentang kajian hadis. Apakah boleh ketika anak di bawah usia 7 tahun untuk mungkin diajarkan tentang perintah sholat? Nah, kalau udah 10 tahun kan dipukul nih. Nah ini kalau gimana kalau di bawah 7 tahun? Nah, tapi kalau dalam buku Property Parenting ini saya nyanyikan saja di awal itu tentang tadi mungkin di bab 9 tadi tentang mendidik anak pertama itu melalui akidah, yaitu menanamkan anak pada ajar agama. Nah itu juga menanamkan anak pada sholat. Jadi untuk batasan anak belajar sholat tidak ada batasannya. Kalau memang anak sudah bisa berjalan di usia 3 tahun, biasanya kita juga sering menemukan anak kita kalau misalnya di musola atau masjid, anak kita ikut sholat. Nah, tapi ketika di musola ya mungkin anak hanya meniru saja karena mungkin belum kalau untuk hafal bacaan dan sebagainya kan mungkin belum pasti dan sebagainya. Jadi anak hanya menirukan gerakan orang tuanya. Jadi dari situ mungkin anak bisa berkaca untuk bagaimana tentang tata cara sholat seperti itu. Jadi kalau hadisnya di sini kan usia 7 tahun sampai 10 tahun untuk anak diajarkan tentang sholat seperti itu. Nah kalau sudah 10 tahun, kalau anak tidak sholat ya baru mungkin orang tua boleh memukulnya. Tadi kata Kanjeng Nabi yang penting tidak artinya tidak menyakiti pada anaknya sebagai pelajaran. Nah kita juga ketika waktu kecil sama orang tua kita kadang diuprak-uprak artinya sholat 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 lohor sebagainya seperti itu punya. Nah itu artinya orang tua sampai sejauh itu menangkap kita supaya disiplin, artinya pentingnya sholat terus diajarkan pada anak kita, jangan sampai anak kita tidak terbiasa. Nah, insya Allah kalau orang tua kita sudah membiasakan pada anaknya untuk sholat, perintah sholat, anak tersebut nanti ketika sudah dewasa akan tertanam terus atau nempel terus untuk ingat sholat. Oh iya, waktu saya dulu ingat orang tua kita kalau tidak suruh sholat, dia udah bawa tongkat atau pukulan itu udah di tangannya. Kita takut sama orang tua. Tapi anak sekarang mungkin anaknya masih megang HP aja ya. Seperti itu ya, itulah tantangan kepada kita orang tua di zaman sekarang. Nah itu juga menyikapi dari pertanyaan Pak Bagus tentang ya fenomena orang tua menyuruh, ya ini ada kaitannya pertanyaan Pak Bagus tentang dengan Pak Haji ya, yaitu orang tua menyuruh anaknya untuk sholat tapi orang tuanya tidak sholatnya, itu tergantung pada orang tuanya. Jadi artinya buah tidak akan jatuh daripada pohonnya seperti itu ya. Yang kalau anak kita dari semenjak kecil dididik, ditanamkan tentang agama, insya Allah nanti lama-lama sudah dewasa dia pun akan paham, mengetahui. Ya kita juga ketika kecil apa sih orang tua tuh
nyuruh baik gitu seperti itu ya. Padahal sih ya kita ya, tapi kita sudah dewasa, oh ternyata kita udah berkeluarga punya anak, oh ya orang tua kita tuh benar ya dulu sampai mukul kaki ya itu ya bokong dan sebagainya itu ya terasanya ketika udah dewasa udah sampai punya anak berkeluarga ya intinya kewajiban orang tua untuk sholat itu memang ya terus sampai dewasa. Mungkin itu untuk menyikapi jawabannya mangga ini untuk Pak Agus mengajak anak dewasa dalam majelis taklim. Nah itu kemudian ketika anak ada menirukan perkataan orang tua ya tadi mungkin tidak intinya artinya anak juga akan meniru bagaimana orang tuanya. Orang tuanya misalnya ngerokok mungkin juga akan ditiru oleh anaknya. Artinya ketika kita suka rokok ya jangan di depan anak kita gitu ya. Pengalaman Pak Agus, pengalaman. Ya itu dari pokoknya seperti itu. Mungkin mangga untuk melengkapi jawabannya mungkin yang lain bisa melengkapi itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengarkan jawaban atau respon dari Bapak Ius. Bahkan beliau merespon 3 pertanyaan sekaligus. Jadi untuk selanjutnya kita bisa lebih leluasa, teman-teman leluasa untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Oke, pada hadirin semua yang hadir pada siang hari ini, kita silahkan kepada siapa saja yang ingin memberikan sebuah pandangan perihal pertanyaan yang dipaparkan oleh Bapak Haji Satriman. Bangga, pada siapa dulu? Terlihat sudah Bapak Saiful Hamdan sudah terlihat meng-unmute. Ya, silakan Bapak Saiful Hamdan. Ya, terima kasih Pak Jalal. Yang saya hormati dan tentunya Allah muliakan. Terkhusus untuk Ibu dosen, Ibu Wiwik yang saya hormati dan Allah muliakan. Menyikapi dari pertanyaan tadi hampir mirip-mirip lah. Yang saya ingin komentari adalah pertanyaan dari Bapak Bagus, Bapak Ihsan. Betul sekali Pak Ihsan, ini terjadi pengalaman saya ya. Pengalaman saya dulu, ada seorang bapak datang ke rumah. Dia itu ingin mengaji. Loh, kenapa Pak? Dari dulu kan ngaji sudah bisa. Kan begitu. Ternyata telisik punya telisik, dia itu malu sama anaknya. Seperti tadi, dia suruh ngaji anaknya, suruh sholat anaknya, dia enggak. Ya. Mungkin karena hidayah datang, terus ditanya terus sama anaknya, Bapak nyuruh saya terus untuk ngaji, untuk sholat, untuk belajar agama, Bapak sendiri juga tidak. Baru terngiang, hidayah datang. Akhirnya gimana? Ya, dia memaksakan sendiri datang ke saya dan ngobrol-ngobrol. Ya, alhamdulillah. Nah, ini satu kasus yang memang fenomena ya. Tadi saya teringat dengan pertanyaan Bapak Bagus yang artinya ini sebuah contoh buat kita bahwa mohon maaf nih agak berisik karena ada pembangunan di pinggir. Mohon maaf. Jadi artinya perintahan ke anak itu seburuk apapun orang tua pasti menginginkan anaknya yang lebih baik. Seburuk apapun orang tua menginginkan anaknya ingin lebih baik daripada dia. Tidak mau seperti halnya dia orang tuanya contoh soal lah. Dia orang tuanya seorang jalanan, tidak mau anaknya untuk di jalan. Hal seperti itu. Ya, yang tanamkan tentunya saya berharap lah bahwa perintahan kepada anak itu yang baik-baik. Walaupun orang tuanya tidak baik, semoga saja hidayah datang seperti hanya tadi. Ternyata hidayah datangnya dari anaknya. Setelah dibalikan oleh anaknya kepada orang tuanya. Bapak juga tidak. Maaf ya, maaf. Bagus, cina modus, cina. Maaf. Ini agak sibuk. Demikian saja dulu Pak Jalal. Oke, terima kasih Bapak. Pak Saiful. Ya. Saiful, apakah ada kewajiban nggak bagi anak memukul orang tuanya? Karena kalau anak tidak sholat,
dipukul orang tua. Nah sekarang orang tua nggak mau ngaji, dipukul anak. Ada kewajiban kan dimukulnya? Tidak ada kewajiban. Walaupun orang tua, contohnya Pak Agus, mohon maaf, contoh soal saja orang tuanya musyrik saja, orang tuanya tidak beriman dengan kita wajib berbuat pelajaran Islam yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Saiful Hamdan atas pandangannya, dan bangga kepada teman-teman. Sebelum kami persilahkan kepada Bapak Agus yang sudah mencari inspirasi dengan cara memakan sesuatu ke mulutnya, insya Allah nanti akan memberikan dengan lebih luas karena sudah Boleh, Pak. silakan Bapak Diman untuk memberikan masukan dan tambahannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekedar menambahkan saja supaya menambah kekayaan kita dalam referensi mengenai hadis yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Satriman, memang betul seperti itu. Di dalam atau pola pendidikan anak ya, karena sudah ditentukan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, sekedar untuk menambah kekayaan saja dalam mendidik anak, di sini ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ma nahala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin. Ya, dikatakan bahwa tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Nah, di sini yang dimaksud dengan anak-anak, berdasarkan keterangan dari agama ya Islam kita, yang disebut dengan anak-anak itu adalah yang usianya adalah usia sebelum balik ya, di mana belum terkena suatu kewajiban. Tapi di sana juga sebelum tahapan balik itu ada tahapan yang disebut dengan mumayyid ya, artinya sudah memiliki akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, maka di sana yang dimaksud adalah pemberian tata krama atau adab itu dalam makna secara umum, secara luas, bukan cuman adab secara hablum minanas, tapi juga adab secara hablum minallahnya. Jadi kita memberikan kepada anak-anak pendidikan, penanaman nilai-nilai bahwa seperti ini loh nak, kamu sebagai ciptaan Allah ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara mentaati perintah Allah dan sebagainya. Nah itu salah satu seperti itu pemahaman atau pemakna dari hadis tadi, memberikan pendidikan tata krama atau adab kepada anak baik secara hablum minallahnya dan juga hablum minannasnya. Nah jadi betul dikatakan bahwa penanaman pendidikan kepada anak dengan mengajarkan anak sholat ya di sebelum usia balik itu memang betul seperti itu, tapi juga kita memberikan pemahaman atau penanaman nilai kepada anak, adab kepada anak dalam hal kita terhadap Sang Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tambahan saja. Terima kasih. Sama-sama Pak Diman atas tambahannya, dan mungkin teman-teman sekalian, alhamdulillah 2 pertanyaan sudah ada yang merespon, hanya 1 yang belum Pak. Pertanyaan dari Bapak Agus, itu tadi kasihan ke Pak Agus. Datuk kenapanya jadi Saya mencoba Pak Jalal sedikit. Mungkin mangga Pak Ruslan ingin coba merespon pertanyaan dari Bapak Agus ya. Mangga Pak Ruslan. Terima kasih waktunya. Ini lagi berjuang berlomba supaya tidak terlalu lama karena situasinya kurang kondusif. Yang pertama dari Pak Haji,
terkait dengan mengajarkan sholat yang lebih awal. Kalau saya sih termasuk yang setuju Pak Haji, karena proses untuk anak itu adalah proses pembiasaan, proses untuk memberikan pengalaman yang positif sehingga nanti itu membekas dalam memori anak, terbawa ketika sudah dewasa untuk hal-hal yang positif. Yang kedua, pertanyaan dengan Pak Agus terkait dengan sudah mulai dibawa ke majelis taklim, ya. Tetapi bagaimana kekhawatiran kalau di majelis taklim itu ada candaan-candaan yang konsumsinya adalah untuk orang dewasa, bukan untuk anak. Saya kira sepulgar-pulgarnya candaan untuk orang dewasa di majelis taklim itu masih tetap terkendali lah. Dalam artian Pak Saiful Hamdan yang ceramah misalkan di hadapan di masjid, di hadapan ibu-ibu, kemudian ada anak, tidak mungkin, walaupun misalkan konsumsi untuk orang dewasa itu tidak akan sepulgar lah, artinya masih dalam tahap-tahap terkendali. Yang kedua ya memang PR juga ya, diingatkan juga bagi para penceramah kalau memang ada anak ya materi ceramahnya disesuaikan kalau memang ada anak, kira-kira begitu ya. Jadi jangan khawatir dengan anak dibawa ke majelis taklim kemudian khawatir ada candaan yang konsumsinya untuk orang dewasa. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Pak Bagus ya, ini kontradiktif antara semangat untuk anak taat begitu ya, beribadah dalam proses pendidikan, dalam proses pembiasaan, tetapi orang tuanya tidak mendukung ya. Inilah barangkali PR bagi semua saja, termasuk ustadz-ustadz, termasuk para penyelenggara pendidikan, pentingnya kesamaan visi dan misi pendidikan antara sekolah, kemudian orang tua, ya termasuk juga pemerintah. Ini harus ada kesamaan ya. Itulah kenapa ada program namanya program parenting. Ini sebenarnya untuk menyamakan semangat, visi, misi dalam mendidik anak. Jadi jangan sampai tata nilai yang dibangun di sekolahnya adalah tata nilai yang islami, sementara orang tua tidak menjadi contoh. Padahal pendidikan pertama, tata nilai yang positif yang ditanamkan yang pertama adalah di keluarga. Nah ini harus dipahami oleh orang tua, dan mungkin tugas seperti Pak Jae, Pak Yus, Pak Yogi, semuanya, karena memang disitulah pentingnya parenting. Jadi bukan hanya di tingkat TK, di tingkat bawah saja, jadi sebenarnya harus sampai ke tingkat atas. Barangkali itu saja Pak Jalal, tambahan dari saya. Terima kasih. Apunten Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita berikan ya 3 menit saja bagi teman-teman yang ingin menambahkan. Mungkin ya Pak. Lihat Pak Anan ya, mangga Pak Anan sebelum kita kembalikan ke Bu Dokter. Silakan Pak Anan. Baik, terima kasih Ibu Dokter, Pak Jalal, Pak Ruslan, dan yang lainnya. Sebetulnya ketiga pertanyaan ini saling keterkaitan ya. Keterkaitan baik pertanyaan Pak Agus, Pak Haji gitu ya, ataupun Pak Bagus gitu ya. Jadi artinya bagaimana memproporsionalkan kita sebagai seorang ayah ataupun pendidik kepada anak didik kita ataupun kepada putra-putri kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah begitu kan, gitu. Ingatlah pertama konsep yang harus kita sadari sebagai orang tua, menurut saya gitu ya. Jadi al-bait madrasatul ula, bahwa rumah itu merupakan sekolah pertamanya anak gitu kan. Makanya dipertegas oleh Rasul itu kan jelas di situ kullu mauludin yuladu alal fitrah. Harus disadari hal ini begitu. Jangan sampai anak ini diberikan contoh-contoh yang memang tidak baik. Ketika orang tuanya misalnya gini, orang tuanya menyuruh sholat tapi orang tuanya masih anteng nonton TV, masih anteng misalnya ya bermain HP atau yang lainnya, itu kan jelas tidak ada keteladanan di sana begitu. Nah terkait konsep yang ditanyakan oleh Pak Haji, ini menurut salah satu referensi yang saya dapat, kenapa usia 7 tahun itu mulai diperintahkan sholat?
Karena secara usia psikologis anak itu sudah siap sebetulnya, sudah siap. Namun sebetulnya boleh nggak pertanyaannya anak disuruh sholat atau diajak sholat atau dicontohan sholat ketika anak sebelum usia 7 tahun? Oh, itu sangat boleh. Ya. Ingatlah ketika kita misalnya punya ulama besar sekelas Imam Syafi'i, itu luar biasa, 7 tahun sudah hafal Quran di situ kan. Itu menunjukkan bahwa teladan orang tua, teladan guru itu sangat luar biasa. Jadi saya yakin sekelas Imam Syafi'i, ya oke lah mungkin ukuran-ukuran kita sangat jauh gitu ya. Cuman kan yang jadi permasalahan bahwa kita itu punya hak dan kita memang misalnya sebagai orang tua kalau ingin menjadikan anak-anaknya yang bagus, yang cerdas, hebat agamanya, kita harus mendidik anak itu bukan pada saat anak dilahirkan, tetapi jauh sebelum kita mencari pasangan. Pada saat anak kita misalnya dikandung oleh istri kita, jadi situ harus mulai ditanamkan, ditamankan yang namanya nilai-nilai keagamaan seperti itu. Nah, jadi saya kira ini yang harus disadari oleh para pendidik, yang harus disadari oleh para orang tua tentang bagaimana konsentrasinya terhadap pendidikan anak, karena Rasul itu kan mengajarkan didiklah anak itu dengan cara mencintai nabinya. Ini menunjukkan bahwa dia harus diperkenalkan bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi misalnya di keluarga seperti apa, seperti itu. Jadi ini adalah sangat luas. Jadi ini sebetulnya diskusi yang sangat luar biasa menurut saya ya, karena kembali kepada bagaimana cara mendidik Nabi seperti itu. Baik, itu aja teman-teman. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Anan atas tambahan pandangannya, dan mohon maaf bagi teman-teman sekalian. Tentulah kalau kita berbicara tentang Nabi, cara Nabi memberikan suatu pendidikan, tentulah kita tidak terlepas namanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita pun mengetahui bahwa itu bersifat absolut dan tentulah sampai dengan dunia ini berakhir, itu semua menjadi patokan buat kita. Tentulah kalau kita bahas secara mendalam, tentulah waktu yang singkat ini tidak akan cukup untuk mewadahi pikiran-pikiran kita, mewadahi pandangan-pandangan kita selaku muslim yang tentunya mengikuti jejak Rasulullah SAW. Untuk itu dikhawatirkan nanti anak-anak atau cucu-cucu dari Bapak Ibu sekalian bertanya kenapa ayah belum sholat gitu kan di penghujung waktu yang mendekati duhur ini. Untuk itu proses diskusi insya Allah kita cukupkan saja sampai sini. Nanti kita akan kembalikan lagi untuk penguatan arahan kepada yang terhormat pembimbing kita, dosen kita, Ibu Dr. Bebek Diah Aryani. Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jalaluddin Ginanjar, Pak Ruslan dan semuanya. Diskusi yang luar biasa dengan materi yang luar biasa, pemateri yang luar biasa, dan para peserta yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Apa yang sudah disampaikan tadi semuanya memang sekali lagi luar biasa ya. Tiada pernah berhenti kita bagaimana mengoptimalkan cara mendidik anak. Nah, cara mengoptimalkan mendidik anak tentu saja tidak terlepas dari orang tua, guru yang hebat ya. Nah, untuk menghasilkan yang hebat, jadilah guru yang hebat. Berharap anak itu jadi hebat, menjadi soleh, jadilah orang tua yang soleh dan solehah tentunya buat ibundanya. Nah, Bapak Ibu semua tadi sudah terjawab dengan sangat baik pertanyaan Pak Haji, Pak Agus, dan Pak Bagus Ihsan ya. Agus Mulyana. Itu sudah terjawab dengan sangat baik. Pak Saiful Hamdan, Pak Diman, Pak Ruslan, dan Pak Anan yang ingin menyampaikan begitu banyak karena keterbatasan waktu lah ya, sehingga apa yang ada pikirannya itu tidak tertuang semua ya.
saya paham betul bahwa di sini adalah kumpulan orang-orang soleh dan solehah ya, Amin. yang Amin. memang Amin. Amin. mempelajari Amin. Amin. ilmu agama ya, mendakwahkan Amin. Amin. anak didik, orang tua, masyarakat khususnya, dan kita semua saling mendukung. Mudah-mudahan jadi kebermanfaatan dan jadi jariah untuk bapak-bapak semua. Oke, alhamdulillah ya. Apa yang sudah disampaikan tidak perlu diulang karena itu memang sudah luar biasa dan akan menjadi luar biasa lagi ketika bapak-bapak di sini terus menggali dengan apa yang sudah dimiliki. Semakin ingin tahu banyak, semakin ingin tahu lebih, tentu saja dengan cara terus mengembangkan, terus berselancar di dunia keilmuan, tentu saja. Ya, oke, terima kasih. Tadi saya dari pertanyaan Pak Agus Mulyana ya tentang anak yang dibawa ke majelis ilmu dewasa. Tadi belum mendengar bahwasanya ya memang sudah lengkap, sudah bagus jawabannya, tapi belum mendengar bahwasanya orang tua yang mengajak anaknya ke majelis orang dewasa, majelis ilmu orang dewasa, lalu mendengarkan tadi ranah seperti itu, lalu ada orang yang sikap orang tua bagaimana. Nah, disinilah kewajiban orang tua meluruskan, ya, menyampaikan pada anak, walaupun anak kadang sebetulnya tidak menyimak secara keseluruhan, mereka ada main-main, ada konsentrasinya kemana-mana, tapi dikhawatirkan pas saatnya dia fokus menyimak terjadi banyolan yang di luar tema misalkan. Tapi insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruslan bahwanya namanya majelis ilmu orang dewasa apalagi agama itu tidak akan keluar konteksnya terlalu jauh dari apa yang menjadi tema tersebut. Itu tinggal tugas orang tua yang mengajak anak untuk meluruskan, membimbing pula. Tadi Pak Ustadz menyampaikan ini. Ya, kamu tadi dengar nggak? Misalkan ini contoh sederhananya. Kalau enggak ya sudah, gitu ya. Nggak perlu dibahas lagi karena memang tidak ngeh gitu ya. Tapi kalau toh sampai anak menyimak, ya, jelaskan dengan bahasa anak, supaya tidak memiliki persepsi yang tidak baik. Nah, kalau masalah teman sebelah orang tua ada yang kentut tadi kan karena pertanyaannya memang begitu, ya nanti anak sampaikan pada anak oleh orang tua bahwa nanti kalau dekat ini jangan, itu kaitannya dengan etika dan seterusnya, Bapak bisa menyampaikan sendirilah bagaimana caranya ya menyampaikan hal tersebut. Oke, luar biasa. Kita ya. Iya, sembarangan buang angin tuh Bu Dokter. Ibu Dokter, saya bisa sedikit nambah sedikit. Halo? Iya, boleh. Ya. Boleh nanti diberi kesempatan lagi menambah ya. Ya, sedikit aja. Ya, dikala ada pengajian, yaitu pengajian tablik akbar, itu termasuk pengersa Kiai Al-Mukarram Pak Kiai Muad Hashim yang dari Cirebon, yaitu justru anak-anak itu dikala ada pengajian tablik akbar disuruh pulang, bukan bagian anak-anak itu cepat tidur, dikarenakan bukan untuk anak-anak, dikarenakan anak-anak itu belajarnya itu sampai jam 9. Kalau lebih dari jam 9 anak-anak disuruh pulang. Itu pengersa Kipuad demikian. Itu barangkali bagaimana itu Ibu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aji Satriman. Ibaratnya begini ya. Ketika Bapak Ibu sakit, itu harus mengunjungi dokter. Ya. Mengunjungi dokter satu. Setelah mengunjungi dokter satu, kita masih pengen mencari solusi dengan dokter-dokter yang lain. Ya, artinya dokter A, dokter B, dokter C, dokter D. Nah, begitu juga dengan para kiai kita. Ya, ketika kita
Melihat Kiai A, Kiai B, kita mengikuti pengajian Kiai A, B, C, D, C, tentu saja mereka memiliki pemahaman atau pemahamannya sama, hanya ada gitu ya, yang memiliki hal-hal berbeda untuk tidak diperdebatkan. Istilahnya kan begitu, ya. Memiliki keilmuan, pandangan yang berbeda, tapi tidak untuk diperdebatkan. Nah, di situ silahkan akan mengikuti makom yang mana, istilahnya ustadz yang mana, kiai yang mana, silahkan diambil. Masing-masing memiliki literatur, ya. Masing-masing memiliki acuan mana yang harus diikuti. Aku akan mengikuti yang mana. Itu dikembalikan kepada diri sendiri berdasarkan keilmuan tadi. Ya, dalam hal ini saya tidak akan mengatakan bahwa saya setuju dengan kiai ini yang membatasi anak jam 9 tidak boleh mengikuti kajian akbar, misalkan pengajian akbar. Ya, harus jam 9 harus sudah pulang. Nah, batasan anak usia berapa ini kan memiliki makna yang luas sebetulnya ya. Jadi kembali lagi di sini adalah orang tua yang bijaksana tentu akan menangkap ya anjuran kiai yang semacam ini. Ya, mana yang akan diikuti? Adakah kebaikannya lebih banyakkah mudaratnya? Orang tua yang akan lebih paham dengan anak-anaknya. Gitu ya. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa tidak boleh aku tidak setuju dengan kiai ini, enggak. Tapi itu kembali lagi kepada orang tua yang memahami anaknya. Ya, apakah layak atau tidak mengikuti pengajian itu. Kalau orang tua yang paham dengan anaknya, orang tua yang memperhatikan anaknya tentu akan paham apakah itu baik untuk anaknya atau tidak. Gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, silahkan pada akhirnya jawaban itu saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu semuanya di sini. Ya, tadi saya akan ngomong apa sampai lupa, tidak apa-apa. Intinya adalah bahwa kita harus terus belajar, ya, belajar sepanjang hayat. Belajar itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Kadang-kadang ilmu itu datangnya harus, bukan kadang-kadang, ilmu itu datangnya harus kita jemput, ya, jemputlah ilmu. Ya. Kebaikan itu datangnya bisa kita jemput, memang harus kita jemput, hidayah itu datangnya harus kita jemput, maka mari kita sama-sama bersama menjemput apa yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu ya Pak Aji, ini memang harus terus menambah wawasan, menambah keilmuan supaya kita menemukan betul-betul yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu yang bagaimana. Ini terus harus dipelajari, ini terus harus belajar. Top, kelas ini luar biasa. Teruskan semangat ya. Azan sudah akan berkumandang. Lalu tadi saya juga sudah melihat Pak Agus Mulyana sudah siap-siap, barangkali malah sudah kabur ini Pak Agus Mulyana, ya sudah pakai kopiah, sudah pakai baju siap berangkat entah ke masjid, entah kemanapun perginya, selamat gitu ya sampai ke tujuan. Begitu saja Bapak semuanya, saya kembalikan terima kasih ke Pak Jalaluddin Ginanjar dan Pak Ruslan yang luar biasa, juga peserta yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Oke, terima kasih Bu Dokter atas pemahaman, penguatan dan arahan untuk kita semua, dan perlu kita ingatkan sebagaimana yang sudah disampaikan Bu Dokter minggu yang lalu bahwa ruang diskusi itu bukan hanya sebatas Zoom saja, tapi kita bisa memanfaatkan media-media yang lain seperti grup WhatsApp dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai media, baik itu suara maupun dengan video pendek. Marilah kalau teman-teman jikalau ingin membuka sebuah lembaran diskusi, dipersilahkan dengan seluas-luasnya, insya Allah akan dimentori dan akan dibantu dengan aktif oleh Bu Dokter selaku pembimbing kita. Tentulah jikalau melihat waktu sudah terlihat bagian dari iqomah,
Untuk itu diskusi tanya jawab kami hentikan dan kami mohon maaf pelaku moderator yang menangani atau menangani tentang diskusi, dan untuk kegiatan diskusi kali ini untuk menutup kegiatan perkuliahan pagi siang hari ini, kami kembalikan lagi kepada Bapak Ruslan yang telah membuka kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jalal yang sudah memandu di sesi kedua, sesi menjawab. Rekan-rekan yang saya hormati juga Allah muliakan. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kegiatan perkuliahan kita sudah selesai. Luar biasa atensinya. Terima kasih kepada semuanya. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersama-sama doa tulis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apunten sadayana mangga wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat zuhur sadayana.